Apakah ini sebuah kebetulan kita memiliki seorang presiden yang juga seorang peramal seperti Boyo-Boyo dulu? Bahwa apapun yang dilakukan oleh Pak Prabowo seakan-akan memang tepat terjadi di saat negara-negara di dunia ini sedang dapat kekacauan karena perang. Dan karena itukah kita semua masih tetap tenang-tenang saja di kekacauan seperti sekarang. Meskipun bensin ikut naik juga. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Saya suka berpikir kalau ternyata presiden kita saat ini itu masih Pak Jokowi atau Mas Ganjar lah ya, karena sebagai sesama petugas parti, apakah akan tetap sama jika dibandingkan dengan seorang TNI yang memimpin seperti Pak Prabowo? Mari kita bahas. Dan akan seperti apa langkah-langkah Pak Prabowo menghadapi perang yang tak kunjung usai ini. Kenaikan BBM ya, di BBM non subsidi ini juga sebenarnya naiknya tuh bukan di kelas pertama aja nggak naik. Ya pertama nggak naik. Pertama tuh nggak Saya naik. masih isi tadi, 200.000. Pertama turbo yang naik, turbo sama Dexlite, Pertamina Dex. Ya untuk mobil yang nilainya itu di atas 500 juta lah. Mobil saya kan masih 300 jutaan, jadi masih bisa minum Pertamax 92 ya. Iya, cuman ini menciptakan kekacauan baru yang mana lagi-lagi kalau ada kekacauan baru ada pesimisme baru. Tapi di mana tiba-tiba yang seperti yang tadi Mas Denny bilang, kalau misalkan Pak Jokowi presiden di era sekarang dengan geopolitik yang sekacau ini, minyak yang langka dan juga harusnya menaikkan BBM ini harus diambil langkahnya, akankah bisa sedamai Indonesia sekarang yang dipimpin Pak Prabowo? Kita tahu bahwa era sekarang ini adalah era di mana kita harus menyeberang antara era sebelum AI dan setelah AI. Jadi kalau kita tarik mundur saat adanya revolusi industri, maka ini adalah titik yang lebih krusial daripada revolusi industri itu. Karena apapun yang terjadi setelah AI muncul, ini perlu sebuah penyesuaian yang sangat besar. Nah sebelumnya, dan kita masih belum bisa recover dari itu, adalah era media sosial. Nah, era media sosial ini membuat segala sesuatu ini tidak bisa kita ukur dan kita nilai sesuai dengan currency yang dulu. Nah, saya melihat bahwa Pak Jokowi ini presiden yang ya jadul. Zaman dulu dalam artian medsos dia mengerti, tapi dia ini adalah presiden nyebrangnya dari era sebelum medsos ke medsos. Tapi era AI ini adalah era penuh kekacauan, di mana segala sesuatu tidak pasti, dan tidak ada seseorang atau entitas apapun yang bisa memastikan hal itu tadi. Peperangan terjadi di mana-mana. Dengan alasan yang kita tidak jelas mengapa. Amerika berusaha melindungi dolar mereka dengan melakukan invasi ke banyak dunia. Dengan alasan yang mereka karang. Israel bisa ngebom tempat dimanapun, melakukan false flag, dan juga akhirnya mempengaruhi Amerika untuk melakukan kegilaan yang kita saksikan hingga saat ini. Sesuatu yang dulu kita pisah-pisahkan antara militerisme, ekonomi, budaya, sosial, itu ternyata sekarang bercampur menjadi satu. Dan ini membutuhkan seorang presiden yang memiliki pengalaman di bidang itu tadi. Pak Jokowi atau Mas Ganjar, saya melihat ini dari sisi sivilian yang jadi presiden yang juga merupakan seorang petugas partai ya, itu tidak memiliki kemampuan seorang militer melihat dunia yang sedang berperang seperti sekarang ini. Jadi pemikiran dalam pertempuran dan peperangan itu tidak dimiliki oleh sosok seperti Pak Jokowi, Pak Ganjar, bahkan Mas Anies sekalipun. Maka tahu bagaimana berpikir, menavigasi, mengerjakan banyak hal di saat krisis. Ini adalah sesuatu yang dikuasai oleh seorang pemimpin yang memiliki latar belakang militerisme itu tadi. Nah, jadi saya katakan bahwa beliau ini adalah sosok yang tepat untuk membawa kita menyeberangi ketidakpastian ini tadi. Kalian yang menganggap saya menjilat, coba salahkan dulu kalimat di mana itu tadi. Pak Jokowi, Mas Ganjar, nggak akan punya kemampuan untuk menavigasi di era militerisme seperti sekarang ini. Sebenarnya sejauh ini ya, maksudnya kalau kita bilang, Pak Jokowi kan juga karir politiknya cukup moncer gitu, di mana dia naiknya tuh begitu cepat. Dan itu aja sebenarnya kemampuan adaptasi Pak Jokowi cukup tinggi karena melewati COVID dan lain-lain. Apa yang membuat Mas Denny yakin sebegitu yakinnya di mana Pak Jokowi juga nggak bisa beradaptasi melewati... Bukan Pak Jokowi tidak bisa beradaptasi dibandingkan Pak Prabowo. Pak Prabowo memiliki kelebihan dan fitur
untuk menavigasi di saat seperti sekarang ini. Tapi kalau pertanyaannya tidak bisa menavigasi, itu adalah karena Pak Jokowi is not the real president. Karena beliau masih harus ngobrol sama Bu Megawati. Sehingga apapun keputusannya itu nggak akan secepat Pak Prabowo memutuskan satu hal. Kita diminta untuk bisa menyesuaikan. Selat Hormuz ditutup, kita berusaha menahan agar harga BBM subsidi tetap. Walaupun non-subsidi, ini tetap dinaikkan. Tiba-tiba Selat Hormuz dibuka. Berapa influencer yang benci pemerintah maupun enggak, tapi pengen ikut mensurfing di atas kemarahan masyarakat. Ini bilang, wah Bahlil Selat Hormuz ditutup, harga BBM nggak dinaikin. Pas Selat Hormuz dibuka, malah dinaikin. Konten naik, ternyata Selat Hormuz sorenya ditutup lagi. Ini kan suatu kegilaan yang nggak akan terjadi. Kehormatan, martabat, politikus, dan juga pemimpin negara zaman dulu itu nggak akan mau melakukan kegilaan semacam yang dilakukan oleh Donald Trump. Yang men-tweet dirinya dan memodifikasi fotonya menjadi paus, menjadi Yesus. Itu sesuatu yang mind-blowing itu. Gila kan? Nah sekarang seluruh dunia memasrahkan ini semua kepada sanity atau kewarasan dari seorang Donald Trump. Saya pikir akan lebih kita percaya kepada Donald Bebek untuk ini tadi. Tapi ya yang terjadi sekarang seperti ini. Dan kita memang harus memiliki seorang pemimpin yang juga bisa mengerti menghadapi seorang yang lunatic, tapi ya, he is the POTUS, President of the United States of America. Mas, tapi kenapa sebenarnya program-program atau mungkin tindakan dan keputusan Pak Prabowo seperti mengirim menteri-menterinya bersafari ke luar negeri dan juga dirinya yang kerap bersafari di luar negeri ini seolah-olah sesuatu yang terstruktur, walaupun sering digoreng oleh masyarakat, seolah-olah tidak ada tolak ukurnya dari mereka keluar itu, padahal mereka sedang seolah-olah menyusun rencana di mana peperangan ini itu kayak terjadi, MBG sejak awal, ya kan? Terus habis itu ada lagi Koperasi Merah Putih gitu, dan ya penguatan-penguatan swasembada pangan lainnya lah untuk ketahanan pangan Indonesia itu sendiri. Tadi yang dikatakan itu paradoks, sesuatu yang baik, tapi akhirnya ditutupi oleh saya bilang ini ketidakmampuan ya, tim medsosnya Pak Prabowo dan Pak Seskap untuk mengunggah konten yang, come on. Ya kan masa Seskap ulang tahun, tepuk tangan di-upload. Terus nunjukin kamar hotelnya, padahal ini kan sesuatu yang kalau secara hukum intelijen ini ngaco gitu loh, ngawur. Saya nggak ngerti Gen Z mana yang direkrut oleh Pak Teddy untuk menyertai dan mendokumentasikan. Ganti deh sama anak-anak saya, ini lebih jago nih, saya ajarin nih. Ya kan, maksud saya ini sesuatu hal yang saat Pak Prabowo memiliki program yang baik, tapi nggak secara becus ini diinformasikan, akan jadi sesuatu yang bermasalah. Oh iya, saya mengkritik pemerintah juga. Dan ini sesuatu yang harus kita lakukan. Mengkritik di saat yang tepat, tapi nggak terus-menerus menyalahkan. Karena sejatinya ini masih akan tetap bisa kita selamatkan. Karena ya itu tadi kembali di sini bahwa pemikiran di saat non-perang dengan pemikiran di saat perang ini perlu sebuah mindset yang sangat berbeda, dan Pak Prabowo memiliki itu dibandingkan jika ternyata presiden kita adalah civilian yang juga seorang party member ya, kayak Pak Jokowi atau Pak Ganjar. Tapi dibilang Pak Prabowo ini pikiran, maksudnya efektifnya di era perang doang aja, udah Hasan Nasbi aja sempat bilang mengaku bersalah bahwasanya zaman dulu Pak Prabowo ini bilang tentang perang kita nggak lagi perang, sekarang beneran pecah perang gitu loh. Nah iya, Pak Prabowo ini jangan-jangan adalah seorang peramal yang sesungguhnya. Beliau bisa membaca ini tadi, dan sebagai seorang yang, seorang jenderal ya, yang saya pikir, yang dulu itu dianggap beliau ini naik karir karena menantunya Pak Harto, ternyata beliau memiliki sebuah pemikiran yang juga brilian, bisa memprediksi ini arahnya kemana. Sama seperti orang yang sudah cukup berumur atau berusia, dia ini akan bisa merasakan saat cuaca ini berganti terus seakan-akan mau hujan. Bahkan untuk seseorang yang memang umurnya sudah lebih lama lagi, dia mungkin akan bisa tahu besok lusa ini hujan atau tidak. Jadi saya kira semuanya ini dari kemampuan beliau membaca tanda. Dan beliau sepertinya tahu bahwa percaturan dunia ini sudah mencapai ke sebuah tatanan yang sudah maksimal dan hanya akan bisa di-reset menggunakan peperangan. Pak Prabowo ini dapat bocoran sebagai ex-intelijen atau mungkin memang ini hanya prediksinya aja dalam prediksi. Ini kebijaksanaan dan juga kemampuan beliau untuk melihat secara jauh. Dan juga karena beliau ini itu ibarat orang itu sejak ceprot lahir, dia tuh di lingkungan istana. Sehingga dia tahu cara berpikirnya orang-orang di sekitar sana. Beda dengan ya Mas Ganjar, Pak Jokowi yang memang proletar. Kalau kata Pak Jokowi, saya ini cuman wong kampung. Ya memang iya gitu loh. Dan kemampuan ini mungkin saja karena sekarang ini yang bermain ini adalah orang-orang yang bukan berangkat dari bawah naik ke atas, tapi orang yang memang lahir ceprot, dia sudah kaya raya. Ini orang-orang gila-gila yang jadi oligark dunia ini. Dan sepertinya beliau itu mungkin
yang memiliki kemampuan, selain memiliki kemampuan untuk memprediksi, mungkin dia juga termasuk kelompok YTTA. Yang tahu aja. Nah, Tapi kalau misalkan dibandingkan, maksudnya kembali lagi ya temanya membandingkan antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Kalau misalkan di era sekarang ini Pak Jokowi menjabat, maksudnya akan sejauh apa perbedaan atau mungkin akan setimpang apa? yang pasti Pak Jokowi nggak akan sering melakukan perjalanan ke luar negeri dan lebih mengutus menteri luar negerinya. Kalaupun ternyata harus ketemu yang simbolik, beliau baru mau akan datang. Ya, saya mengetahui ini juga karena mungkin keterbatasan berbicara bahasa Inggris atau juga kemampuan untuk berani melakukan sebuah negosiasi langsung. Pak Prabowo memiliki itu. Dan dia datang di saat yang tepat. Karena kalau Pak Prabowo pun, nah ini jawaban dari semua ini, ditukar Pak Prabowo di era Jokowi kemarin, saya kira Pak Prabowo sudah dijatuhkan di tahun kedua pemerintahannya. Udah digudeta. Karena apa? Ya yang terjadi adalah beliau akan terlihat otoriter. Tapi saat ini saya pikir otoriter adalah cara yang mungkin saja akan menyelamatkan kita dari all of this madness dan semua kekacauan yang terjadi ini. Dan saya kira bisa saja jangan-jangan itu adalah satu jalan keluar yang akan bisa menyelesaikan agar MBG bisa dirapihkan, komunikasi akan lebih baik lagi, dan juga kita akan lebih berani untuk mengambil langkah-langkah disiplin demi persatuan negeri yang sudah mulai kacau oleh media sosial. Dan juga algoritma yang semakin nggak bisa dikendalikan ini. Bagaimana menurut pendapat kalian? Tuliskan komentar di bawah sini. Terima kasih atas atensi kalian selama ini dan ceritakan atau tuliskan kalian berasal dari kota mana agar saya tahu di tempat mana paling banyak konten seperti ini disukai keberadaannya. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.